sekarang kita berlanjut dulu ke narasumber berikutnya, Pak Ignatius Vendorelko, kayaknya sudah siap juga nih. Terima kasih Pak Yo atas presentasinya. Ya. Oke. Baik, saya langsung mulaikan saja. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita bergabung dalam diskusi sore ini tentang renewable energy dan implementasinya. Saya akan membawakan presentasi dengan judul peran Flobamora dalam pengembangan kelistrikan berbasis EBT atau energi baru terbarukan. Flobamora adalah kesingkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Suatu akronim dari pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Lanjut. Overview saya adalah 3 hal. Pertama adalah kelistrikan NTT seperti apa. Saya ingin teman-teman Bapak Ibu semua tahu. Kemudian rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistriknya saat ini seperti apa. Karena untuk menjawab dan memenuhi targetnya Pak Edi Widiono atau targetnya PLN yang secara overall dengan program 75-100 yang saat ini sebenarnya nggak banyak orang nyebut-nyebut lagi, mungkin karena berbau masa lalu. Yang ketiga adalah pengembangan EBT di Nusa Tenggara Timur seperti apa. Let's go in. Ini adalah Nusa Tenggara Timur saat ini. Ya, wilayah daratan kami itu 47.000 km persegi, lebih luas dari Sumatera Barat, lebih luas dari Jawa Barat. Nah, tapi kami ada di timur. Saat ini daya total kami baru 300 MW overall. Seluruh pulau ada 1.192 pulau, yang dimana hanya 44 pulau saja yang saat ini baru dihuni manusia. Dan mungkin hanya sekitar 29 yang sudah berlistrik. Listriknya juga oleh PLN. Rasio elektrifikasi kami saat ini 87,5% dan juga rasio desa berlistrik kami sudah 92,96%, di mana masih ada 220-an desa yang harus kami listriki tahun ini, yang ada terdiri dari sekitar 180-190 ribu rumah yang harus kami kasih listrik dengan bantuan atau dengan peran nyata pemerintah. Lanjut, Pak. Ini adalah sistem-sistem yang ada di Nusa Tenggara Timur. Total overall ada 47 sistem terpisah, besar dan kecil. Di sini ditampilkan ada 15 sistem yang golongannya menengah ke besar ya, menengah ke besar. Di sini sistem yang masih defisit, bukan defisit sudah nggak ada, tapi sistem yang pas-pasan itu ada 3, yaitu sistem di sistem di Alor, di Kalabahi, di Lembata, dan mungkin di Sumba. Ya, lanjut. Ini adalah roadmap kami bagaimana NTT berusaha untuk sebagai daerah yang paling tertinggal, provinsi yang paling tertinggal saat ini, rasio elektrifikasinya adalah Nusa Tenggara Timur. Di sini kami punya roadmap tahun ini semua bisa cleared up sehingga kita bisa menyusul kakak-kakak kita yang sudah lebih dahulu dewasa, lebih dahulu maturity level di kelistrikan sudah terbina. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan bawah itu ada gambaran sejak 2016 kami berapa puluh ribu rumah tangga setiap tahunnya kami sambung, dan tahun lalu kami bisa menyambung 102.000 pelanggan. 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun 2018, dan tahun ini pun kami akan mencoba mencapai jumlah yang sama untuk melunasi kewajiban melistriki rumah-rumah yang menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab PLN tentu saja seluruhnya. Lanjut. Ini adalah gambaran seperti apa rasio elektrifikasi di 22 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Di sini memang bingung lihatnya karena ada 22 kabupaten di Pulau Besar Timur, kemudian di Flores dan kepulauan lanjutannya, dan di Pulau Sumba. Di sini kita bisa catat bahwa masih ada 3 daerah yang rasio elektrifikasinya tertinggal, yang merupakan daerah atau kabupaten dengan rasio elektrifikasi terendah di Indonesia. Yaitu pertama, daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang kedua adalah Sumba Barat Daya, dan yang ketiga adalah Manggarai Timur, yang kami betul-betul bekerja, berusaha, dan berdoa untuk menarik jaringan masuk ke sana dan membangun instalasi-instalasi isolated untuk melistriki masyarakat, desa, dan penduduk setempat. Semuanya berujung pada pemanfaatan energi lokal, karena itulah sumber tenaga yang bisa kami konversi menjadi listrik, yang bisa kami salurkan untuk penduduk dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini. Lanjut. Ini adalah khusus kami mau highlighted pengembangan energi baru terbarukan atau renewable energy resources di Nusa Tenggara Timur. Lanjut, Pak. Ini adalah peta pembangkitan energi baru terbarukan di Nusa Tenggara Timur. Banyak warna, di situ ada banyak pembangkit listrik tenaga renewable energy. Ya, di sini kami lukiskan ada pembangkit listrik tenaga matahari sebagai suatu renewable energy resources utama yang bisa kami manfaatkan di tanah ini, karena NTT adalah pemilik sumber energi fotovoltaik yang paling baik seluruh Indonesia, dengan sun irradiance terbaik 6,2-6,5 hours per day yang bisa dimanfaatkan untuk kelistrikan. Bahkan ada orang yang bilang dengan secara nggak tahu guyonan, kalau biaya SPPD-nya PLN setahun itu dibelikan fotovoltaik, bisa menutupi seluruh pulau di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada PLTMH, banyak yang dibangun oleh Bu Tri Mumpuni di Sumba dan juga di Flores. Di sini tentu saja menjadi salah satu, mungkin orang nggak banyak tahu karena konotasinya Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang kering, ya. Tapi di sini pun sumber energi air mikrohidro begitu banyaknya terutama di Flores dan di Sumba. Dan juga di sini ada satu hal yang dominan di Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan geothermal energy seperti di Sumatera Barat tadi. Di sini juga ada banyak potensi renewable energy berasal dari geothermal. Di sini kita punya Ulumbu, kita punya Mataloko, kita punya saat ini yang baru adalah PLTP Soporia, dan nantinya juga ada beberapa titik lainnya. Lanjut. Ini adalah bauran energi Nusa Tenggara Timur, roadmap kami dari 2019 sampai 2025 ke depan. Proyeksinya kita manfaatkan semua potensi renewable energy yang ada di NTT, di mana di situ ada, kita terkenal dengan kelengkapan sumber energi renewable energy, ya, yang ada di NTT ini dikenal sebagai daerah yang punya kelengkapan jenis renewable energy yang bisa dimanfaatkan menjadi listrik. Pertama adalah matahari, sun irradiance-nya terbaik di Indonesia. Yang kedua adalah geothermal yang ada di sepanjang Pulau Flores. Yang ketiga adalah mikrohidro. Kemudian yang keempat adalah biomass. Yang kelima adalah ada tenaga bayu atau tenaga angin yang ada di Sumba dan yang ada di Pulau Timur. Dan yang keenam adalah energi arus laut yang saat ini sedang kita studi dan akan direalisasikan dalam waktu dekat di selat antara Pulau Flores dengan Adonara. Lanjut. 2 menit lagi, Pak. Ya, ini adalah pembangkit ramah lingkungan. Di situ kita punya PLTS, ada punya PLTMH, PLTP, PLTB, dan PLTBM. Kemudian lanjut. Ini adalah pengembangan PLTS di NTT sebagai betul-betul menjadi sumber
main resources untuk EBT di NTT. Lanjut. Dan ini adalah listrik pedesaan, PLTS untuk listrik pedesaan, ini kuat sekali gaungnya, karena inilah yang menjadi main role kita untuk melistriki daerah-daerah yang isolated. Lanjut. Ini adalah yang sudah kita lakukan, kita sudah bangun di 11 pulau terpencil, untuk rakyat, ada 1 pulau dengan 1.000 rumah yang bisa kita cukupi kelistrikannya dengan suplai selama 24 jam. Jadi listriknya bukan cuma listrik yang kaleng-kaleng, tapi listrik yang betul-betul listrik 24 jam, PLTS with battery. Lanjut. Ini adalah panas bumi, ini potensi yang sangat besar untuk masa depan yang akan menurunkan biaya pokok penyediaan, dan juga untuk bisa kita manfaatkan menjangkau dan melistriki mencukupi seluruh kebutuhan rumah dan industri dan bisnis untuk Flores dan NTT. Lanjut. Ini adalah PLTB dan arus laut. Lanjut. Dan ini satu hal yang khusus yang baru kami kembangkan adalah bagaimana mendevelop suatu bisnis model kerjasama antara pemerintah daerah dengan PLN, di mana saat ini banyak pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang dibangun oleh kementerian, oleh badan sosial, dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun pemerintah daerah belum punya capability untuk mengoperasikan. Di sini kami punya 2 bisnis model, pertama adalah perjanjian jual beli tenaga listrik, dan satunya adalah kerjasama operasi. Skema ini baru bisa diterapkan pertama kali di Nusa Tenggara Timur. Lanjut. Ini kita minta kontribusi pemerintah daerah sangat kuat. Lanjut. Dan ini tantangan-tantangan bagaimana kita melistriki kelistrikan desa. Lanjut. Demikian mungkin yang bisa kami tampilkan. Satu catatan lagi, seperti tadi penyambung apa yang disampaikan Pak Yohanes, adalah bagaimana kita come up atau menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi intermittency, menghadapi ramping up, ramping down. Utamanya adalah yang pertama, kita mengembangkan dan mengimplementasikan konsep metode unit commitment untuk pengaturan operasi unit-unit pembangkit yang ada di sistem Pulau Timor. Kemudian kita juga menyediakan cadangan berlebih untuk sebagai kompensator bila ada terjadi variabilitas, dan juga kami melakukan atau mencoba mengembangkan yang namanya renewable power curtailment. Jadi semua output dari renewable tidak langsung diserap sistem, tapi diatur outputnya, sehingga kami bisa pun mengatur spinning reserve atau compensator, mesin-mesin yang bisa beroperasi dengan kondisi tertentu untuk meramp up, untuk mengcompensate if anything happen on the intermittency. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Salam sukses dan stay healthy, stay safe, stay PLN. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Yoko, menarik sekali yang disampaikan. Nanti kita tahan dulu untuk sesi tanya jawab ya Pak di akhir acara, karena ini sangat menarik. Bapak melesat sekali ya kenaikannya 2,5% dari dalam waktu 1 tahun untuk meningkatkan renewable energy. Meskipun masih banyak PR di 2020, masih harus targetnya tercapai 99% untuk rasio elektrifikasi dan RDB-nya. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha dan berdoa. Terima kasih. Oke.